Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Sidik Adiluhur dari kelas Teknik Informatika semester 5 A pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis pola pembelian pada data belanja menggunakan metode asosiasi. Saya berada di kelompok 3 bersama Muhammad Akil Asad dan Muhammad Iqbal. Apa sih itu asosiasi? Asosiasi adalah proses menemukan hubungan atau pola antar item atau variabel dalam jumlah besar. Asosiasi dalam konteks transaksi belanja yaitu mencari barang-barang yang sering muncul bersamaan. Tujuannya memberikan insight atau keputusan bisnis seperti optimasi penjualan atau penataan produk. Selanjutnya, association rules atau market basket analysis. Association rules adalah salah satu teknik utama dalam data mining yang digunakan untuk menemukan hubungan, pola, atau keterkaitan yang menarik antar item dalam sebuah kumpulan data yang besar. Selanjutnya ada metrik utama dalam association rules. Metrik yang pertama yaitu support. Rumusnya support A dan B sama dengan jumlah transaksi yang berisi A dan B dibagi total semua transaksi. Metrik yang kedua yaitu confidence. Rumusnya confidence A dan B sama dengan jumlah transaksi yang berisi A dan B dibagi total transaksi yang berisi A saja. Metrik yang ketiga yaitu leaf. Rumusnya leaf A dan B sama dengan confidence A dan B dibagi support B. Algoritma populer untuk association rules. Di sini ada beberapa algoritma yang paling sering digunakan untuk menghasilkan aturan ini adalah yang pertama, a priori. Algoritma paling dasar yang menggunakan pencarian iteratif. Yang kedua, FP growth atau frequent pattern growth, lebih cepat dari a priori karena tidak perlu memindai database berulang kali. Dalam pemilihan algoritma tergantung ukuran data dan karakter data. Selanjutnya ada CRISP-DM. CRISP-DM adalah singkatan dari Cross Industry Standard Process for Data Mining. Merupakan model proses standar yang digunakan secara luas oleh para profesional data untuk memandu proyek data mining dan data science dari awal hingga akhir. CRISP-DM terdiri dari 6 fase utama. 6 fase utama pada CRISP-DM. Yang pertama yaitu business understanding. Fokus pada pemahaman tujuan dan kebutuhan proyek dari sudut pandang bisnis. Di sini kita menentukan masalah apa yang ingin dipecahkan dan menetapkan tujuan teknisnya. Yang kedua, data understanding, mulai mengumpulkan data awal, memeriksa kualitas data dan mencari wawasan pertama untuk membentuk hipotesis. Yang ketiga, data preparation, tahap yang paling memakan waktu, meliputi pembersihan data atau cleaning, menggabungkan tabel, transformasi data, dan memilih atribut yang relevan untuk dimasukkan ke dalam model. Yang keempat, modeling, memilih dan menerapkan berbagai teknik algoritma seperti association rules, regresi, atau clustering, dan mengoptimalkan parameternya. Yang kelima, evaluasi, menilai apakah model yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan bisnis di tahap pertama. Di sini ditentukan apakah hasil analisis sudah cukup baik untuk digunakan atau perlu diperbaiki lagi. Yang keenam, deployment. Hasil analisis atau model diimplementasikan ke dalam sistem nyata sehingga organisasi bisa mendapatkan manfaatnya secara langsung. Misalnya, sistem rekomendasi belanja yang mulai aktif. Kasus yang dianalisis dalam proyek ini, kami menganalisis data belanja yang mencakup pembelian produk sehari-hari. Analisis digunakan menerapkan metode association rules atau asosiasi untuk menemukan pola barang yang dibeli bersamaan. Pengerjaan dilakukan dengan software RapidMiner serta seluruh proses mengikuti metodologi standar CRISP-DM. Fase pertama yaitu business understanding. Pada fase ini, fokus utamanya adalah pemahaman terhadap tujuan bisnis dari analisis data transaksi belanja.
Tujuan bisnis meliputi identifikasi pola barang yang sering dibeli bersamaan untuk mendukung strategi supermarket. Antara lain, yang pertama, optimasi penataan produk agar barang terkait ditempatkan berdekatan. Yang kedua, pengembangan promo bundling dengan diskon pada pemilihan kombinasi tertentu. Yang ketiga, peningkatan cross-selling dan overall penjualan. Fase 2 yaitu data understanding. Pada fase ini dilakukan eksplorasi awal terhadap data mentah untuk memahami struktur, kualitas, dan karakteristiknya. Data terdiri dari file Excel belanja dengan 7.501 transaksi baris data dan 31 atribut barang. Data berupa nilai biner angka 1 yang menandakan barang dibeli dan angka 0 menandakan tidak dibeli. Data bersifat sparse dengan rata-rata hanya sedikit barang per transaksi. Masih pada fase 2, di sini melakukan analisis tambahan. Yang pertama, total transaksi 7.501, yang kedua total produk 31, yang ketiga rata-rata item per transaksi 1,45, median item per transaksi 1, transaksi terbanyak yaitu 19, transaksi terkecil 0, dan yang terakhir sparsity level 95,31%. Distribusi jumlah item per transaksi menunjukkan mayoritas transaksi hanya berisi 1-2 item, mendukung penurunan minimal support untuk menangkap pola bermakna pada data sparse. Selanjutnya pada fase 3 yaitu data preparation. Pada fase ini, data mentah dipersiapkan untuk proses modeling dan melakukan cleaning dan transformasi. Data awal yang diimport ke RapidMiner berupa nilai numerikal 0 dan 1, namun perlu dikonversi menjadi tipe binominal yang berupa true atau false agar sesuai dengan kebutuhan algoritma association rules. Operator numerical to binominal digunakan dengan parameter min 0,0 dan max 0,01 untuk memetakan nilai 1 sebagai true dan 0 sebagai false. Tidak terdapat missing value atau noise signifikan lain pada data. Masih pada fase 3, setelah transformasi, semua 31 atribut barang menjadi tipe binominal, siap untuk mining frequent item set. Proses ini memastikan kompatibilitas data dengan operator FVCloud. Jadi yang ini data sebelum ditransformasi, yang di sebelah ini data yang sudah ditransformasi. Selanjutnya fase 4 yaitu modeling. Pada fase ini, teknik association rules diterapkan menggunakan algoritma FVCloud untuk menemukan frequent item set dan menghasilkan rules. Algoritma ini dipilih karena efisiensinya pada data sparse melalui pengembangan struktur FV3. Proses di RapidMiner melibatkan operator FVCloud diikuti grid association rules. Parameter yang disesuaikan secara iteratif mengingat karakter data sparse. Parameter pada FVCloud yaitu min supportnya 0,01 atau 1% transaksi untuk menangkap pattern bermakna. Parameter pada operator grid association rules yaitu min confidence-nya 0,3 atau 30% untuk menghasilkan rules dengan keyakinan cukup tinggi. Penyesuaian ini diperlukan karena support per barang rendah akibat distribusi data yang tidak merata. Masih pada fase 4, ini adalah hasil dari FVCloud menunjukkan frequent item set tunggal dan pair dengan support tertinggi pada barang kebutuhan harian. Single item terkuat adalah air mineral dengan support 0,238. Sementara pair terkuat adalah air mineral dan telur dengan support 0,051. Distribusi support yang menurun
Tajam pada per item set mencerminkan karakter data sparse, di mana kombinasi barang jarang muncul secara bersamaan. Ini hasil dari association rules menunjukkan pola asosiasi yang sangat kuat, ditandai dengan nilai lift yang sangat tinggi hingga 6372 pada kombinasi premis yang relatif jarang. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika pelanggan membeli kombinasi barang tertentu, misalnya ayam dan almond atau air mineral dan bayam, kemungkinan membeli barang conclusion seperti burger atau minuman rasa jauh lebih tinggi daripada secara acak. Pola-pola ini tetap bermakna meskipun support rendah, sebagai konsekuensi dari karakter data yang sparse. Selanjutnya fase 5 yaitu evaluation. Pada fase ini, hasil modeling dievaluasi dari aspek metrik teknis, support, confidence, atau lift, dan kebermaknaan bisnis. Evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa association rules yang dihasilkan memiliki pola asosiasi yang kuat dan dapat memberikan insight praktis, meskipun support relatif rendah akibat karakter data sparse. Nilai lift yang tinggi mengindikasikan hubungan signifikan antar barang. Tabel berikut menunjukkan association rules terpilih setelah filtering dan sorting berdasarkan lift. Rules ini menjadi dasar evaluasi teknis dan bisnis. Dengan lift tinggi mengindikasikan pola kuat meskipun support rendah akibat data sparse. Masih pada fase 5 yaitu evaluation. Graph network dari RapidMiner menggambarkan hubungan premis kiri ke conclusion sebelah kanan pada rules terfilter. Visualisasi ini memungkinkan identifikasi pola asosiasi secara keseluruhan dengan klaster dominan pada air mineral sebagai conclusion utama. Klaster padat ini mengindikasikan bahwa air mineral sering menjadi barang pelengkap pada transaksi dengan premis premium atau langka, meskipun support rendah akibat data sparse. Evaluasi menyimpulkan bahwa hasil modeling menghasilkan pola asosiasi yang kuat dan bermakna. Dengan lift tinggi pada rules dominan menuju air mineral, meskipun support rendah akibat data sparse, pola ini memberikan insight bisnis yang valid untuk strategi cross-selling dan bundling. Hasil ini siap diimplementasikan pada fase deployment berupa rekomendasi praktis bagi supermarket. Selanjutnya fase 6 yaitu deployment. Pada fase ini hasil analisis diimplementasikan dalam bentuk rekomendasi bisnis praktis berdasarkan pola asosiasi yang telah dievaluasi. Rekomendasi difokuskan pada optimasi penjualan dan pengalaman pelanggan di supermarket. Rekomendasi bisnis utama yang pertama, penataan rak. Tempatkan air mineral berdekatan dengan barang premium seperti minyak zaitun, sup, salmon, dan udang untuk memanfaatkan pola lift tinggi. Yang kedua, promo bundling. Tawarkan diskon pembelian bersama air mineral dengan premis rules confidence tinggi, misalnya sup atau minyak zaitun. Yang ketiga, yaitu cross-selling. Rekomendasikan air mineral atau telur pada transaksi dengan premis terkait. Yang keempat, monitoring. Lakukan analisis ulang secara periodik dengan data transaksi baru untuk validasi dan penyesuaian rekomendasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.